Dalam sesi ini kita akan membicarakan parallel full adder, yaitu penjumlah dua buah bilangan biner yang besarnya 4 bit. Ini adalah bagian ketiga dari seri adders, yaitu penjumlah dua buah bilangan biner. Saya ingin memperlihatkan saja, mengingatkan Anda bahwa full adder itu seperti begini ya. Jadi dia adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah half adder. Nah, dalam sesi ini kita akan selalu menggunakan simbolnya, tapi kita tahu bahwa isinya adalah seperti begini, dan bukan hanya itu, kalau half adder-nya kita kembangkan, maka ini adalah rangkaian dari full adder. Jadi kita tahu bahwa ketika kita menggunakan simbol ini, sebenarnya dia berisi ini. Jadi parallel full adder adalah rancangan logika yang melakukan penjumlahan dua buah bilang biner dari n buah bit. Nah, n buah bit itu bisa berapa saja, 4, 8, biasanya ya kan kalau 1 byte berarti dia 1 bit. Tapi untuk keperluan hari ini, yaitu keperluan kita menjelaskan konsep parallel full adder, kita akan pakai n sama dengan 4. Ya, jadi kita tidak mau hanya punya half adder karena cuma bisa menjumlahkan 2 buah bit. Nah, ini hanya bisa dipakai untuk menjumlahkan bagian satuan dari 2 buah bilangan biner karena dia tidak memperhitungkan carry sebelumnya. Yang full adder sudah lebih mending, dia bisa menjumlahkan 3 buah bit. Jadi kita bisa pakai dia untuk menjumlahkan bagian puluhan atau ratusan atau ribuan dari sebuah bilangan. Karena dia bisa memperhitungkan, karena dia bisa menjumlahkan 3 bit, berarti kita bisa menambahkan bit dengan memperhitungkan carry sebelumnya. Jadi sebagai contoh saja kita akan membuat menentukan bahwa n-nya adalah 4 bit. Inputnya, jadi misalkan kita menjumlahkan A plus B, ya, kita menjumlahkan A plus B, nah karena A-nya tidak ada 4 bit, maka kita beri dia masing-masing bit sebuah label. Jadi bagian satuannya kita sebut A0, ini yang bobotnya 2 pangkat 0, ini least significant bitnya, puluhannya kita sebut A1, ratusan A2, ribuan A3, itu most significant bit. Nah, kita akan menjumlahkan A plus B, jadi B-nya juga masing bit kita beri label. Nah, carry input. Nah, kenapa kita perlu carry input ini? Karena ini ada kita akan memanfaatkan full adder. Nah, jadi bahkan bagian penjumlahan satu pun itu perlu carry. Nah, carry untuk bagian satuan ini kita sebut carry input. Nah, tentu saja pada awalnya carry input bernilai 0. Outputnya apa? Sum. Jadi hasil bagian satuannya kita sebut S0, S1 adalah puluhannya, S2, S3, dan penjumlahan menghasilkan carry. Penjumlahan selalu menghasilkan carry, apakah itu 0 atau 1. Jadi carry itu kita sebut carry output. Jadi dalam contoh ini kita menjumlahkan 1010 plus 1011, A-nya 1010, B-nya 1011. Jadi A0-nya 0, A1-nya 1, A2-nya 0, A3-nya 1. Itu adalah most significant bitnya. Jadi kalau kita menjumlahkan, ini sumnya S0, carry 0, 0. Carry 1, sekarang kita pada bagian ratusan, 1, ini carry 0, 0. Nah, carry terakhir ini adalah carry output. Jadi penjumlahan menghasilkan carry. Carry inputnya apa? Carry inputnya 0, karena kita memulai dengan jumlah satuan. 1 adalah carry outputnya. Jadi inilah model kita ya. Nah, kita akan menggunakan full adder. Jadi kita akan menggunakan
simbolnya saja supaya tidak ribet. Oke, nah sekarang kita kalau kita menjumlahkan 2 buah bilangan dengan 4 bit, ukuran 4 bit, tentu saja kita akan mulai menjumlahkan bagian satuannya. Oke, jadi kita ciptakan sebuah full adder untuk menjumlahkan bagian satuan. Nah, inputnya apa? 0 plus B0. Carry-nya apa? Previous carry untuk full adder pertama apa? Itu adalah input carry. Oke. Hasilnya apa? Penjumlahan ini menghasilkan S0, ini bagian satuannya. Nah, carry-nya, next carry untuk penjumlahan satuan adalah previous carry untuk penjumlahan jadi next carry-nya kita masukkan sebagai input untuk bagian puluhan. Inputnya apa? Berikutnya ini adalah A1 dan B1. Hasilnya apa? Nah, ini adalah hasil bagian puluhan F1, A1 plus B1 sama F1. Kemudian kita next carry-nya adalah previous carry untuk bagian ratusan. Penjumlahan ratusannya seperti demikian. Kemudian next carry dari penjumlahan ratusan adalah previous carry untuk ribuan. Nah, sekarang kita menjumlahkan ribuan, hasilnya adalah S3. Outputnya apa? Maksudnya carry-nya apa ini? Carry-nya adalah carry output. Oke, jadi ini carry inputnya adalah previous carry satuan, sedangkan next carry untuk ribuan itu adalah carry output. Ini satuan least significant, ini most significant bit. Nah, seperti apa? Jadi kita kasih namanya full adder parallel 4 bit. Dia punya berapa buah input? Nah, inputnya coba kita lihat A dan B masing-masing dari 4 bit. Jadi itu saja sudah 8 bit plus 1 carry input. Berarti kita perlu 9 buah input. A0, B0, A1, B1. A2, B2, A3, B3, dan satu lagi yaitu carry input. Outputnya ada berapa? S terdiri dari 4 bit, karena itu dia perlu 4 plus 1 carry output. Jadi output 5, ini 4, S0, S1, S2, S3, dia menghasilkan carry output. Itu adalah outputnya. Jadi ini adalah rancangan kita untuk parallel full adder yang menunjukkan 2 buah bilangan dengan ukuran 4 bit. Carry inputnya 0, carry outputnya adalah next carry dari bagian ribuan. Oke, tadi saya sudah ucapkan secara lisan. Oke, coba kita telusuri apa yang terjadi, nilai-nilainya seperti apa ya pada setiap tahap penjumlahan ini kalau kita menggunakan full adder rancangan kita untuk menjumlahkan A plus B seperti begini ya. Jadi A-nya adalah 11 plus 10 ya, dalam desimal ini adalah 3 plus 2. Itu saja hasilnya kita maunya jadi 5 ya. 3 plus 2 harusnya 5 bilangan desimal. Oke. Jadi input pertama A0 ya. 1. Input kedua B0-nya adalah 0. Carry inputnya apa? Nah, ini bagian satuan, dia bernilai 0. Oke. Jadi coba kita buat di sini. Jadi 0 plus 1 plus 0 adalah 1. Itu adalah S0-nya. Kemudian next carry ya, ini 1 carry 0. Nah, itu adalah next carry. Sini bernilai 0. Dan dia akan input sebagai previous carry. Oke, bagian puluhan. A1-nya
Maksudnya A1-nya 1, B1-nya 1. Sum-nya apa? 1 plus 1 adalah 0, itu sum-nya. Carry-nya apa? Next carry dia adalah 1, jadi ini akan menjadi previous carry di ratusan. Oke, sekarang kita menjumlahkan bagian ratusan, 0 plus 0, 0 plus 0, hasilnya adalah 1, yaitu adalah sum-nya. Carry-nya 0 bagi ribuan. Sekarang kita menjumlahkan A3, B3 dengan previous carry 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, carry-nya berapa ini? Bukan berarti tidak ada carry, tapi dia nilainya 0. 0. Jadi benar ya, ini cek ini ya, benar bahwa hasilnya adalah 10, 100. Sorry, 101 ya, 101, 101. Dengan kata lain, 3 desimal plus 2 desimal adalah 5 desimal. Jadi full adder kita, rangkaian parallel full adder kita melakukan apa yang ingin kita lakukan. Sebagai latihan, Anda bisa melakukan apa yang saya lakukan tadi dengan input seperti ini, karena dengan melakukan itu maka pemahaman atas apa yang dilakukan dalam setiap tahap dalam rangkaian ini menjadi lebih mantap. Lakukan juga untuk simbol ini. Jadi berilah label bagi masing-masing input dan output. Sekian presentasi pada sesi ini. Jangan pernah berhenti belajar.